1964. Pendirinya 6 orang. Waktu itu mau didaftarkan ke kehakiman, nggak bisa karena cuma 6 orang. Habis itu nambah minimal harus 20 orang. Nah, masuklah teman-temannya. Jadi pertama itu namanya pendiri 6 orang. Nah, kemudian ada pelopor ini antara 20 ya, 25 orang. Nah, setelah lebih dari 25 orang baru didaftarkan ke kehakiman untuk membuat suatu organisasi. Judulnya juga organisasi perkumpulan. Nah, dari situ itu tahun 64, semua 64, pendiri 64, pelopornya 64. Dua angkatan ini langsung bikin pendidikan dasar. Menerima lagi siswa baru namanya Singawalang. Kalau pernah dengar lagu Melati dari Jaya Giri, lagu Flamboyan, lagu Burung Camar, nah itu situ kita manggilnya Abah Iwan Abdurrahman. Nah, itu angkatan Singawalang. Nah, pertama di situ yang mengikuti pendidikan dasar. Nah, terus berlanjut. Wanari makin besar, organisasi kalau hanya diurus oleh Dewan Pengurus, kelihatannya kewalahan. Dewan Pengurus kewalahan. Overload lah dia. Belum intern, belum yang ekstern segala macam. Nah, itu berusaha dari 64 sampai ke 93. 93 itu baru dibentuk namanya Dewan Normatif. Dewan Normatif dibentuk, dipilih dan diangkat. Biasanya kita per 2 tahun sekali itu ada rapat umum anggota. Jadi seluruh anggota Wanadri voting memilih ketua Dewan Pengurus sama ketua Dewan Normatif. Nah, tahun 93 baru ada Dewan Normatif. Tugasnya Dewan Normatif menjaga norma-norma aturan dari ADART yang dibuat oleh pendiri dulu. Jadi kalau ada penyimpangan segala macam, walau di Dewan Pengurus ada tata tertib, tapi yang mengontrol Dewan Pengurus Wanadri itu Dewan Normatif. Nah, Dewan Normatif ini kekuasaannya luar biasa. Bisa manggil ketua DP, manggil segala macam. Nah, karena dulu Wanadri itu istilahnya perkumpulan organisasi non-profit, artinya kan susah ya, nyari dananya dari mana kan susah kita. Mau berbisnis nggak bisa, segala macam nggak bisa. Nah, akhirnya kita bentuklah Koperasi Wanadri. Dibentuk Koperasi Wanadri, tujuannya adalah kalau mau berbisnis dengan koperasi, walaupun orangnya Wanadri semua, uangnya nanti bisa untuk pengurus Wanadri. Pengurus Wanadri uangnya itu dari iuran anggota, nggak besar, nggak akan cukup. Sekarang itu Wanadri kosnya itu Dewan Pengurus ya, di sekretariat itu antara 11 sampai 12 juta per bulan. Nah, mereka mengelola dari uang iuran juga pasti kedodoran terus. Nah, maka koperasi berbisnis kurang juga, kita buat yayasan. Nah, yayasan ini berkembang pesat ini. Nah, di yayasan itu ada beberapa divisi. Ada divisi pendidikan latihan, ada divisi kebencanaan, ada disaster, quick disaster ya, kemudian lingkungan, konservasi. Nah, kita Wanadri dipercayakan oleh BKSDA mengelola ada 702 hektar di Karumbi. Kalau orang mau ke Cicalengka atau Sumedang, nah itu ada gunung yang tadinya udah gundul, kita dikasih Curug Cidulang barangkali. Kita disuruh ngelola itu, kita tanami di sana dengan sistem jual wali pohon namanya. Kita jual satu pohon 50.000, kita tanam selama 3 tahun, kalau mati kita ganti. Oh, sekarang udah ribuan pohon, jadi yang tadinya longsor, udah tandus, sekarang udah tumbuh lagi. Nah, kita ngelola di situ. Nah, di situ kita bikin taman burung. Kita sekarang lagi beternak rusa di sana. Nanti izin taman burungnya keluar, bisa berburu. Jadi rusanya sekarang udah kita pagar. Itu ada 5 hektar kita bikin pagar untuk rusa. Terus nanti di situ ada taman merak juga. Nah, sumber keuangan Wanadri sekarang dari sana, dari yayasan. Dari yayasan kita dapat, dari koperasi kita dapat. Kalau misalkan bikin pendidikan dasar biasa kita cari donatur. Kayak kemarin nih kita baru nutup nih. Tanggal 4 September kemarin kita ngelantik 102 siswa
dari peserta pendaftar yang daftar hampir 1.000 karena online sekarang. Dari 1.000 mengerucut dari sampai 450, dari 450 kita sendiri sekarang buat berapa kita melatih siswa baru. Pelatihnya ada berapa orang, pelatih kita punya cuma 105 orang untuk melatih. Nah kebetulan kemarin kita sortir dari 125 yang bisa pendidikan dasar cuma 114 ikut. Dari 114 gugur, sisanya 102. Mereka daftar hanya 1,5 juta untuk pendaftaran, 1,5 juta untuk kesehatan. Dia daftar cuma 3 juta. Biaya siswa per orang sekarang 17 juta. Jadi kita mensubsidi 14 juta per siswa kali 102 orang. Berarti udah 1 M lebih itu kita. Makanya kita sayang kalau si 102 ini sampai nggak dapat nomor pokok. Nah ini siswa yang baru tadinya juga mau kita ajak ke sini, tapi tanggal 5 ini dia udah harus latihan Gunung Hutan. Nah, kebetulan dia sekarang dari Subang, dari Sagala Herang naik ke sini, ke belakang situ Lembang. Tadinya saya mau robah, mau suruh dia aja kumpul di sini, besok dia baru Gunung Hutannya ke Burangrang. Cuma karena ada latihan juga, nggak bisa juga. Nah mudah-mudahan, ini yang 102 ini dari macam-macam, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Sumatera, banyak semua. Nah yang berat buat dia adalah menyelesaikan 1 tahun untuk dapat nomor pokok. Kita dulu 2 tahun, 2 tahun dulu. Makanya dulu kita terakhir ditutup sama ekspedisi, yaitu saya ekspedisi Sungai Membramo, Pak Aceh Tebing Parang, ini Burangrang, yang satu lagi Everest, Alpen. Semua berhasil. Cuma Membramo yang gagal, bukan gagal, batal. Karena nggak dikasih izin, masih banyak OPM dulu di sana. Padahal kita 6 orang, Kopassus 6 orang, udah latihan senjata, udah latihan dropping makanan untuk tiap minggu di mana, udah latihan cara nukar makanan dengan penduduk dalam, bagaimana caranya. Sponsor udah dapet, pesawat udah disiapin, heli udah disiapin, semua batal. Jadi diganti 5 sungai di Jawa Barat. Dulu saya ekspedisinya jadi Citanduy, Citarum, Cimanuk, Cisadane, Cimandiri. Minimal 60 kilo. Jadi saya harus selesai 300 kilo ngarungin itu pakai karung jeram. Kalau ini dia 3 bulan lebih di sini. Dulu hidupnya di Burangrang aja terus. Pak Aceh Tebing Parang, dulu sebelum Tebing Parang, sebelum kita itu ada Skeger. Tim pendaki Skeger, anak-anak ITB itu naik hampir 30 hari sampai ke puncak. Kita 26 hari ya. 26 hari. Pak Aceh Mereka 27 hari. dia 27. 30. 30. Pokoknya kita harus 30 kita harus lebih cepat. Cuma kendalanya kalau Pak Aceh cerita, zaman dulu kan mountaineering kayak begitu kan masih alat-alat masih repot. Mata bor itu adanya di Gelodok atau pesen di Pindad. Kadang-kadang kita ngebor patah, nunggu kan, delay. Itu yang bikin lama sebetulnya. Nah zaman sekarang naik Parang udah seminggu udah bisa sampai ke atas, udah bisa di atas. Jadi Parang itu dibagi 3 jalur, trek 1, trek 2 buat pemula, trek 3 dari sini, dari arah Jatiluhur. Yang sulit 1, 2. Nah waktu itu Kopassus biasanya pakai 1, 2. Tapi dulu pemerintah Purwakarta minta untuk si besinya untuk naik dicabutin karena dia mau bikin trek 3. Akhirnya kita yang nyabutin semua. Tapi sekarang Kopassus pasang lagi. Pasang lagi. Sementara begitu biar Pak Aceh nyanyi ya, kalau enggak ini bisa sampai subuh. Gitulah ceritanya. Lagi Kang. Seperti itu. Barangkali ada yang mau ditanyain tentang Wanadri ya, kita bisa sharing kalau barangkali. Nah, coba sekarang zaman dulu kan ada antiknya di Gunung Parang itu Kang Aceh itu. Zaman dulu mungkin sempat kesusahan kali ya, sampai untuk sarapan pagi, sarapan malam tuh nyari swike dulu di sawah. Jadi sementara bagi yang naik tebing, ini bagi yang ke sawah cari kodok buat makan. Jadi di tenda itu gantungnya gitu. Kodok Swike. semua. karena dulu kita naik itu kan dananya dana sendiri. Jadi ya dulu kan juga kita masih mahasiswa ya. Jadi ya dananya tarik-tarikan kan. Gitu.
Tapi kalau untuk yang Alpen yang keluar itu dapat sponsor kita dari Sampurna, makanya dia enak, sukses itu. Ekspedisi pertama di Wanadi angkatan saya, Kabut Rimba. Nah setelah itu baru ekspedisi. Nah sekarang Wanadi udah Seven Summit sudah selesai. Kita sekarang mau bergerak ke Antartika. Cuma kemarin masih pertimbangan di Renstra kita. Kalau kita ke Antartika, nama Wanadi untuk dunia muncul ya. Tapi untuk lingkungan di kita, Jawa Barat atau di Indonesia, kalau kita nggak aktif ke lingkungan sebelum bencana, respek orang kurang. Hanya namanya aja, oh kita pernah ke sana, ke sini, ke sini. Nah makanya sekarang yang muda-muda ini sekarang kita coba kearahkan ke lingkungan, ke konservasi, nanam mangrove, ya. Kita sekarang lagi mau bikin base camp di Mayangan, Pantura. Kita punya 11 hektar di sana. Kita mau bikin base camp kayak begini. Sama sekalian sama apa ya, Karang Taruna di sana. Kita bekerja sama Bio Farma, sama Energi Hulu. Nah, itu kita bikin untuk nanam mangrove gitu. Nah, mudah-mudahan kalau Indosat ada bisa gabung. Bisa gabung. Ya, enggak kalau bisa CSR. Ini juga CSR-nya Bio Farma udah masuk, terus Energi Hulu udah masuk. Banyak. Ini juga apa? Transjakarta udah masuk. Malah kita disuruh Wanadi disuruh bagaimana caranya di depan kantor Transjakarta yang di Cawang itu kan di dalamnya ada sungai, baunya kemana-mana. Nah kita lingkungan kita suruh ngebersihin itu, bagaimana bikin sistem untuk supaya baunya nggak masuk ke kantor dia. Ya kita dibayar, ya udah ahli teman-teman kita yang ahli lingkungan kita masukin untuk bantu kita. Kayak gitu Pak Cik, mangga. Ini selang. Kayaknya saya juga jadi enak dengar dongengnya.